Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, saya Dinda Khairunisa, saya dari Dexon. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada saya untuk menyampaikan atau rekomendasiin aksesoris pintu dan jendela beserta ACP untuk Project Mall. Nah, sebelumnya yang pertama kali yang akan saya rekomendasiin yaitu ada pintu masuk utama. Nah, saya merekomendasiin untuk memakai automatic door sliding rail. Nah, jadi dia tuh udah ada sensornya. Jika tamu ingin datang atau masuk ke mall, dia akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Lalu ada pintu masuk kedua atau samping. Itu biasa digunakan atau biasa diberikan pintu kaca double swing, bisa didorong dan ditarik dan memiliki 2 daun pintu. Di situ saya merekomendasikan untuk menggunakan patch fitting US 10 sebagai pengunci, pull handle, dan jangan lupa diberikan floor hinge. Lanjut, yang ketiga ada pintu gudang. Yang kita ketahui pintu gudang itu adalah tempat keluar dan masuknya barang. Jadi sangat dibutuhkan, yaitu pertama ada door closer yang hall open. Jika dibuka dia akan bisa tertahan. Lanjut, setelah door closer itu ada hinge. Saya merekomendasikan untuk menggunakan hinge deluxe, itu materialnya dengan SUS 304. Lalu handle-nya itu ada lever handle tube rose. Lanjut ada mortise, itu interlatch karena dia swing. Lalu silindernya itu adalah double cylinder, jadi bisa dibuka dan dikunci dari dalam dan dari luar. Lanjut ke pintu toilet. Dia juga pintu kayu hampir sama dengan pintu gudang. Untuk pintu toilet ini saya rekomendasikan untuk menggunakan lever handle tube rose dan mortise-nya interlatch karena dia swing. Dan perbedaannya dengan gudang, dia ini adalah silinder bathroom key. Jadi suatu saat tamu terkunci, orang dari luar bisa membukanya. Dan jangan lupa memilih tube rose yang desainnya bagus. Oke, lanjut ke pintu saf. Ini jarang banget sih dijumpain kalau di mall ya Bapak Ibu, tapi ini sangat penting untuk kalau misalnya ada kabel rusak, dia bisa diperbaiki dengan pintu saf. Nah, lanjut pintu saf ini dia berukuran kebanyakan kecil, jadi saya merekomendasikan untuk menggunakan pull plate sebagai handle-nya. Penguncinya dengan tipe DL138. Lalu engselnya dengan material Ecoline. Oke, lanjut ke pintu servis, di mana karyawan semuanya beristirahat atau melakukan kegiatan apapun. Pintu servis ini hampir sama dengan pintu gudang, menggunakan door closer yang non-hall open. Jika dibuka dia akan tertutup dengan sendirinya. Engsel dengan material deluxe SUS 304. Lalu handle-nya juga menggunakan lever handle. Dan silindernya juga menggunakan double cylinder, dimana bisa dibuka dari luar atau dikunci dari luar dan bisa dikunci dari dalam. Oke, kita lanjut ke pintu exit. Ini adalah pintu paling utama dalam sebuah bangunan. Nah, jika terjadi kebakaran atau apapun itu atau ada kendala, bisa keluar dari pintu exit. Pertama, kita menggunakan panic bar. Panic bar itu dengan merek ICO. Habis panic bar kedua itu ada handle untuk dari kita dari keluarnya itu kan kalau dalam panic bar. Kalau bagian luarnya kita menggunakan, saya merekomendasikan untuk memakai knob, jadi bisa diputar. Lalu dari mortise-nya sendiri saya merekomendasikan untuk memakai heavy duty. Oke, jadi pas dikunci dari luar dia bisa didorong dan dibuka dari dalam. Terus yang keempat itu menggunakan engsel deluxe dengan material 304. Dan tidak lupa juga yaitu adalah, ada yang tahu apa? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu semuanya? Dan tidak lupa juga itu adalah door closer. Door closer dengan tipe non-hall open. Jadi pada saat pintu dibuka, misal kebakaran nih, pintu dibuka, dia akan menutup dengan sendirinya. Jadi api itu tidak akan ikut merambat juga. Nah, itulah kenapa pintu exit diberikan door closer yang non-hall
jadi dia langsung tertutup dengan sendirinya. Lanjut ACP. Nih ACP Bapak Ibu. Biar desain mall Bapak Ibu semua terlihat elegan dan bagus, saya rekomendasikan menggunakan ACP. Untuk interior, saya memilihkan untuk Bapak Ibu semuanya atau merekomendasikan untuk menggunakan alloy 1100, dimana ini adalah perbedaan aluminiumnya ada 1100, ada 3003 dan 5005. Jadi saya rekomendasikan yang untuk 1100 itu aluminiumnya kuat tapi aluminium murni. Nah, dengan cat PE, jadi itu emang dispesialkan untuk yang bagian dalam. Tapi kalau mau pakai yang PVDV atau PV juga bisa, tapi ini dengan budget yang lebih murah, apalagi untuk interior di dalam. Lanjut untuk eksteriornya, itu saya memilihkan untuk yang 3003. Ini jenisnya yang aluminiumnya lebih tahan. Oke. Untuk warnanya, untuk catnya saya rekomendasikan menggunakan PVDV atau VV karena ini emang dispesialkan untuk yang eksterior karena catnya itu akan tahan lebih lama. Nah, perbedaan PVDV dengan VV, kalau PVDV ini dia hanya bisa warna doff atau matte, sedangkan kalau VV itu kelebihannya dia bisa glossy ataupun doff. Nah, Bapak Ibu semuanya, itulah yang bisa saya rekomendasikan. Kalau misalnya ada kurang nih Bapak Ibu, saya kurang ini, kurang itu, bisa langsung menghubungi saya dengan nomor telepon di bawah ini atau langsung aja ke web